Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan anak soleha kelas 4 Syuaib, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dalam menemani belajar kali ini, Bu Liza akan menerangkan tentang tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa lampau, yaitu sebelum Indonesia itu menjadi negara republik, di mana pada zaman dahulu Indonesia terdiri dari beberapa kerajaan yang bercorak Hindu, Buddha, dan Islam. Silakan disimak dengan baik-baik ya materinya. Tujuan pembelajaran kali ini, kita akan mengetahui tokoh dan peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Yang tidak kalah pentingnya, kita juga akan mengetahui sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh tokoh-tokoh kerajaan pada masa kejayaan mereka. Simak baik-baik ya anak soleh dan soleha. Bu Liza akan memperkenalkan 3 contoh kerajaan yang bercorak Hindu, yaitu Kerajaan Kutai, Tarumanegara, dan Singosari. Yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Kalian bisa melihat di situ terdapat gambar prasasti Yupa. Apa sih Yupa itu? Nah, prasasti Yupa adalah peninggalan dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Karena prasasti itu adalah untuk mengenang kebaikan dari rajanya yang telah mempersembahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Kerajaan bercorak Hindu berarti sebagian besar rakyatnya beragama Hindu. Contoh kerajaan bercorak Hindu berikutnya adalah Kerajaan Tarumanegara yang berada di Jawa Barat dan Kerajaan Singosari yang berada di Jawa Timur. Kalian bisa membaca di situ ada nama raja dan apa yang sudah dilakukan oleh raja tersebut untuk rakyatnya, ya, sekaligus mengamati sikap-sikap kepahlawanan apa saja yang sudah dimiliki oleh tokoh kerajaan. Setelah kalian belajar tentang kerajaan yang bercorak Hindu, sekarang kalian belajar tentang kerajaan yang bercorak Buddha, di mana sebagian besar rakyatnya beragama Buddha. Di sini ada Kerajaan Majapahit yang berada di Jawa Timur dan Kerajaan Sriwijaya. Silakan kalian bisa membaca dan menyimak materinya. Setelah kalian belajar tentang corak kerajaan yang bercorak Hindu dan bercorak Buddha, nah sekarang kalian masuk ke kerajaan yang bercorak Islam. Nah, mula-mula agama Islam itu masuk ke wilayah Indonesia dibawa oleh para pedagang dari Arab dan Gujarat. Mula-mula Islam dikenal dan berkembang di daerah Sumatera Utara. Dari daerah tersebut, agama Islam terus menyebar ke hampir seluruh wilayah Nusantara. Agama Islam dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat di Indonesia waktu itu. Mengapa? Karena syarat-syarat untuk masuk Islam itu tidak sulit. Peran ulama, kiai, dan para pendakwah giat melakukan syiar agama. Banyak tokoh penyebar agama Islam menggunakan sarana budaya setempat. Misalnya di beberapa wali di Jawa menggunakan sarana wayang untuk sarana dakwah. Nah, di sini ada kerajaan Aceh ya dan kerajaan Demak. Kalian bisa membacanya juga di
Pupena halaman 129. Berkembangnya Islam di Indonesia tentu berkat jasa-jasa tokoh sejarah yang berjuang keras. Selain Wali Songo, terdapat beberapa tokoh dari kerajaan-kerajaan Islam yang juga turut andil. Misalnya dari Kesultanan Ternate, yaitu ada Sultan Ba'abullah. Di situ beliau itu dijuluki penguasa atas 72 pulau. Karena Sultan Ba'abullah melakukan pengusiran Portugis dari daerahnya. Ada pula dari Sultan Agung dari Kerajaan Mataram yang memimpin pada masa kejayaannya. Menarik sekali ya anak soleh dan soleha belajar tentang perjuangan pahlawan pada masa kerajaan Islam. Demikian tadi yang sudah kita pelajari, yaitu ada kerajaan yang bercorak Hindu, Buddha, dan Islam. Karena semua itu tadi adalah bagian dari sejarah berawalnya negara Republik Indonesia. Ya, anak soleh dan anak soleha, kita patut berbangga, bersyukur karena mayoritas negara Indonesia itu beragama Islam. Nah, untuk poin terakhir ya dalam materi kali ini adalah sikap-sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh para tokoh kerajaan ya, yang sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, ini ada poin-poinnya ya, dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Silakan dibaca dan dipahami. Demikian tadi pembelajaran yang menyenangkan pada hari ini. Selamat belajar anak soleh dan soleha. Tetap semangat dan boleh saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.